oknum polisi tembak polisi. Lucu sekali saya bilang. Untuk sebuah institusi yang sudah begitu besar namanya, malah justru bukan kami yang menjatuhkan harga diri kalian, tapi kalian sendiri yang menjatuhkan harga diri instansi itu. Kami bukan anti kepolisian, kami bukan anti pemerintahan, tapi kami hadir sebagai langkah kami mendukung dan mengawal segala aktivitas yang berada di negara Republik Indonesia. Mulai dari segi pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya, pemerintah yang bertugas untuk memberikan keadilan bagi warganya dan lain sebagainya. Itu harus ditegakkan, sepakat ya kawan-kawan. Maka kami hari ini sampai ke sini dengan tujuan meminta Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, untuk segera turun ke bawah dan menyelidiki kasus-kasus yang beredar di lingkungan masyarakat saat ini. Mau siapapun institusi yang melanggar undang-undang, maka harus dihukum berdasarkan pasal dan amanat undang-undang yang berlaku. Saya kira seperti itu. Bukan malah orang yang punya jabatan dia melanggar peraturan, dia diberikan akses semena-menanya dengan leluasa. Tapi ketika rakyat pedagang kaki lima yang membuat pelanggaran, langsung dengan gagahnya tiba-tiba mobil parkir langsung diangkut. Itu melanggar. Karena apa? Negara tidak mengamanatkan seperti itu. Yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah apa? Penegakan hukum berkeadilan untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Tidak pandang bulu, mau si kaya, mau si miskin, kita semua sama di mata hukum. Bahkan hukum harus berlaku adil untuk kita semua. Mau dia anak Bapak Presiden Prabowo, mau dia anak Jokowi, mau dia anak Kapolsek, mau dia anak Kapolres, yang namanya melanggar hukum harus diproses. Namun apa? Kenyataannya hari ini itulah yang terjadi. Mungkin masyarakat Bapak Ibu di sebelah sana cerminan daripada kekesalan mereka, yang dimana hak mereka diambil secara paksa. Benar enggak Bapak Ibu? Maka kami akan terus memperjuangkan. Kami hadir di sini bukan berbicara terkait dengan hak kami individu, bukan berbicara terkait dengan hak orang tua kami. Kami berbicara untuk hak seluruh warga negara Republik Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Mungkin itu permulaan orasi dari saya berikan kepada saudara Arjun untuk menyampaikan juga aspirasinya, dan akan dilanjutkan oleh saudara Valdo selaku Kepala Departemen Perispol atau kepanjangannya Kajian Riset Sosial dan Politik. Untuk saudara saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Arjun kami berikan, maju lagi. Jangan terlalu maju biar suara kita tidak bertabrakan. Oke, baik. Inilah kemauan wakil datang ke Jakarta ini untuk menuntut hak kami. Tidak banyak. Lanjutkan. Ya, baik. Untuk semua. Oke. Buat teman-teman semua, untuk teman-teman mahasiswa dan warga sekalian yang sedang menyuarakan aksinya, saya meminta waktunya untuk sebentar untuk mengheningkan cipta, karena ada kabar duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dan berpulangnya keadilan di negeri ini. Telah berpulang dan hilangnya keadilan, penegakan HAM di negara ini. Sudah kita lihat, sudah banyak kasus terdekat ini, dewasa ini, adanya oknum dari penegak hukum itu sendiri yang melanggar hak asasi manusia. Sudah jelas pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana pada pasal 71 dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas melindungi, menghormati, dan juga menegakkan HAM di negara ini. Dan lagi pada pasal 71 di mana tidak ada satupun maupun
partai atau golongan-golongan tertentu yang berhak untuk mengurangi, menghapus, atau bahkan mendiskreditkan hak asasi manusia warga Indonesia sendiri. Maka dari itu, sama-sama kita mengeningkan cipta atas matinya hukum di Indonesia ini. Kami, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, aksi pada hari ini, pada 10 Desember 2024, untuk menyuarakan hak asasi manusia di mana ditetapkan pada hari HAM sedunia. Itu bukan rela saya, Untuk kita ketahui sendiri itu mutlak. bahwa hak asasi manusia dalam apa yang dilakukan Itu benar-benar fakta dilaksanakan. tetapi pada kenyataannya pemerintah dan para penegak hukum tidak mampu untuk menjalankan konstitusi tersebut. Sudah dijelaskan di pasal 74, tidak ada yang berhak mengurangi atau menghapuskan hak asasi manusia pada masyarakat dan warga Indonesia itu sendiri. Tetapi nyatanya masih banyak dan masih saja ada penegakan hukum yang tidak berasal dari konstitusi. Fungsi untuk membuat konstitusi lalu apa? Lantas apa? Di sini kita ingin menunjukkan bahwa kami menuntut yang pertama untuk ditunjukkan atau secara tegakkan HAM dan melakukan kegiatan HAM yang belum terselesaikan. Bahkan ada oknum polisi tembak polisi, lucu sekali saya bilang. Untuk sebuah institusi yang sudah begitu besar namanya, malah justru bukan kami yang menjatuhkan harga diri kalian, tapi kalian sendiri yang menjatuhkan harga diri instansi itu. Kami bukan anti kepolisian, kami bukan anti pemerintahan, tapi kami hadir sebagai langkah kami mendukung dan mengawal segala aktivitas yang berada di negara Republik Indonesia. Mulai dari segi pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya, pemerintah yang bertugas untuk memberikan keadilan bagi warganya dan lain sebagainya. Itu harus ditegakkan, sepakat ya kawan-kawan. Maka kami hari ini sampai ke sini dengan tujuan meminta Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, untuk segera turun ke bawah dan menyelidiki kasus-kasus yang beredar di lingkungan masyarakat saat ini. Mau siapapun institusi yang melanggar undang-undang maka harus dihukum berdasarkan pasal dan amanat undang-undang yang berlaku. Saya kira seperti itu. Bukan malah orang yang punya jabatan dia melanggar peraturan, dia diberikan akses semena-menanya dengan leluasa. Tapi ketika rakyat pedagang kaki lima yang membuat pelanggaran, langsung dengan gagahnya tiba-tiba mobil parkir langsung diangkut, itu melanggar. Karena apa? Negara tidak mengamanatkan seperti itu. Yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah apa? Penegakan hukum berkeadilan untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Tidak pandang bulu, mau si kaya, mau si miskin, kita semua sama di mata hukum. Bahkan hukum harus berlaku adil untuk kita semua. Mau dia anak Bapak Presiden Prabowo, mau dia anak Jokowi, mau dia anak Kapolsek, mau dia anak Kapolres, yang namanya melanggar hukum harus diproses. Namun apa? Kenyataannya hari ini itulah yang terjadi. Mungkin masyarakat Bapak Ibu di sebelah sana cerminan daripada kekesalan mereka yang dimana hak mereka diambil secara paksa. Benar enggak Bapak Ibu? Maka kami akan terus memperjuangkan. Kami hadir di sini bukan berbicara terkait dengan hak kami individu, bukan berbicara terkait dengan hak orang tua kami. Kami berbicara untuk hak seluruh warga negara Republik Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Mungkin itu permulaan orasi dari saya. Saya berikan kepada saudara Arjun untuk menyampaikan juga aspirasinya, dan akan dilanjutkan oleh saudara Valdo selaku Kepala Departemen Terispo atau kepanjangannya Kajian Riset Sosial dan Politik. Untuk Pak, saudara saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Arjun kami berikan, maju lagi.
Jangan terlalu maju biar suara kita tidak bertabrakan. Oke, baik. Ya, baik. Untuk Oke, buat teman-teman semua, untuk teman-teman mahasiswa dan warga sekalian yang sedang menyuarakan aksinya, saya meminta waktunya untuk sebentar waktunya untuk mengheningkan cipta, karena ada kabar duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dan berpulangnya keadilan di negeri ini. Telah berpulang dan hilangnya keadilan penegakan HAM di negara ini. Sudah kita lihat, sudah banyak kasus terdekat ini, dewasa ini, adanya oknum dari penegak hukum itu sendiri yang melanggar hak asasi manusia. Sudah jelas pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana pada pasal 71 dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas melindungi, menghormati, dan juga menegakkan HAM di negara ini. Dan tidak lagi pada pasal 71 di mana tidak ada satupun maupun pemerintah atau golongan-golongan tertentu yang berhak untuk mengurangi, menghapus, atau bahkan mendiskreditkan hak asasi manusia warga Indonesia sendiri. Maka dari itu, sama-sama kita mengeningkan cipta atas matinya hukum di Indonesia ini. Kami mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, aksi pada hari ini, pada 10 Desember 2024, untuk menyuarakan hak asasi manusia di mana ditetapkan pada hari HAM sedunia. Itu bukan rekayasa. Yang sudah kita ketahui sendiri Itu mutlak. bahwa hak asasi manusia adalah hak yang fundamental. Itu benar-benar fakta di lapangan. Tapi pada kenyataannya pemerintah dan para penegak hukum tidak mampu untuk menjalankan konstitusi tersebut. Sudah dijelaskan di pasal 74, tidak ada yang berhak mengurangi atau menghapuskan hak asasi manusia pada masyarakat dan warga Indonesia ini sendiri. Tetapi nyatanya masih banyak dan masih saja ada penegakan hukum yang sudah masuk dari konstitusi. Fungsi untuk membuat konstitusi lalu apa? Lantas apa? Di sini kita ingin menunjukkan bahwa kami menuntut yang pertama untuk disiplin atau cara menegakkan HAM dan